kenapa sih pada ribut-ribut terus soal lahan? Apalagi sampai ada yang meninggal. Emang gak ada solusi lain ya untuk nanam selain dengan buka lahan? Kan lahan gak akan bertambah, ya lama-lama habis dong. Haduh, masih ada aja konflik lahan. Sepanjang tahun 2018 aja, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI mencatat ada 300 kasus konflik lahan. Sebagian besar terkait konflik perkebunan. Padahal ada loh cara berkebun yang praktis dan gak perlu lahan banyak. Namanya hidroponik. Pak, saya bukan tanaman, Pak. Ini Saya kira tanaman dari sini dekat sini. untung lo nggak diambil nanti. Ini namanya hidroponik ya, Pak? Ini namanya sawi daging, sistemnya hidroponik. Oh, nah ini dia nih yang namanya nanam dengan cara hidroponik. Gak perlu lahan yang banyak, cukup bisa di pekarangan rumah. Kita juga bisa nanam-nanam nih kayak gini. Tuh hasilnya bagus ya kan? Hidroponik itu berasal dari kata hidro yang artinya air dan pons yang artinya kerja. Jadi hidroponik berarti memanfaatkan air untuk menumbuhkan tanaman. Nah, menyadari adanya keterbatasan lahan, Dinas Pertanian Kota Surabaya pun mulai menggalakkan hidroponik. Membina kelompok hidroponik secara intens sejak 2017, Dinas Pertanian Kota Surabaya berhasil membentuk satu kelompok hidroponik di tiap kelurahan. Perkembangan sampai dengan saat ini bahkan sudah mencapai titik setiap kelurahan ada satu kelompok, minimal satu kelompok. Nah, untuk mencapai itu kita memang selalu melakukan pendampingan dan kemudian mencoba memberikan akses pasar dan mengenalkan produk yang sudah mereka peroleh atau sudah diproduksi itu kepada pihak-pihak yang memang bisa membantu untuk pemasarannya. Salah satu kelompok hidroponik binaan Dinas Pertanian Kota Surabaya ini ada di Wonocolo. Namanya Kawasan Rumah Pangan Lestari atau KRPL. Hebatnya, hasil hidroponik di sini sudah bisa untuk memenuhi kebutuhan warganya. Ini awalnya dari anggota dulu, nanti kita kembangkan satu RW kalau bisa nanam sayur sendiri di rumah, dimanfaatkan sendiri. Jadi mereka nggak usah beli di pasar-pasar. Meski begitu, Juniarti mengaku hidroponik masih lebih mahal dibandingkan pertanian biasa. Ini karena harga nutrisi dan peralatan hidroponik yang cenderung mahal. Sementara pertanian biasa cukup menggunakan tanah dan pupuk yang bisa diperoleh gratis. Kalau keuntungan, lihat medianya ya, maksudnya lihat seberapa banyak. Untuk hidroponik sama organik, mereka lebih untung organik karena biayanya tidak terlalu banyak untuk organik. Kalau hidroponik itu kan kita juga nutrisi kan kita juga harus beli. Kalau organik kita kan sudah nutrisinya sudah dapat dari campuran antara pupuk kandang, pupuk kompos, dan tanah biasa. Tapi tunggu dulu, hidroponik tetap unggul karena lebih higienis, tidak menggunakan pestisida, dan yang pasti nggak terpengaruh sama musim hujan. Lihat peluang hidroponik yang besar ini jadi alasan Sulhan merintis usaha hidroponik. Prospek hidroponik ini yang tahu informasinya itu masih sangat terbuka lebar. Mulai dari penyediaan sayurnya yang masih sangat dibutuhkan, kemudian penyediaan alat, bahan, media, jasa pengajaran, dan sebagainya. Soalnya yang saya tahu hidroponik itu bukan cuma melulu tentang sayur saja, tapi bisa dijadikan sebuah profesi lah intinya. Meski saat pertanian berjalan, ongkosnya relatif lebih besar dari pertanian biasa, tapi modal awalnya nggak terlalu besar loh. Sulhan juga membuktikan dengan modal terbatas, ia mampu raih omset hingga ratusan juta rupiah per bulan. Untuk modal awal sih, paling yang dibutuhkan untuk starter kit kecil, itu sudah ada baknya, sudah ada penutupnya, kemudian sudah ada net potnya, ada kain flanel, rockwool, bisa juga dilengkapi dengan bibit dan nutrisi, lengkap istilahnya itu bisa cukup sekitar 100.000. Akhirnya saya hitung-hitung itu sekitar 2 tahun saya bisa balik modal. Kalau omset sih kotor ya bisa sampai 100-200 lah.
Nah, keuntungan-keuntungan ini nih yang bikin hidroponik dilirik sama negara-negara lain, kayak Inggris, Belanda, Perancis, Australia, Kanada, dan Israel. Tapi memang sih, sejauh ini baru tanaman tertentu aja yang bisa dibudidayakan dengan metode hidroponik. Untuk tanaman keras seperti jati atau sawit belum bisa. Selain itu, juga butuh dukungan dari pemerintah untuk mensubsidi ongkos tanam, supaya harga produk hidroponik ini bisa terjangkau konsumen. Nah, akhirnya saya udah berhasil deh belajar untuk pembibitan dengan cara hidroponik. Di dahan ada drum besi. Daripada ngeributin lahan, mungkin hidroponik bisa jadi solusi. Maria Citra Fitriya Diangga melaporkan untuk NET. Ayo kita pembibitan lagi, Bu.